Di sini saya akan menjelaskan tentang model Mazmanian dan Sabatier. Menurut Mazmanian dan Sabatier menyatakan implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Kemudian itu ada model Mazmanian dan Sabatier. Ada 3 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu karakteristik masalah. Yang kedua itu struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor di luar peraturan. Kemudian ada kerangka berpikir Mazmanian dan Sabatier, Van-Horn dan Van Meter, dan Grindel. Model ini tidak jauh berbeda dengan model Van-Horn dan Van Meter dan Grindel. Kerangka berpikir dimaksud yakni perhatian mereka dititik beratkan pada 2 hal mendasar, yaitu kebijakan dan lingkungan kebijakan. Kemudian yaitu perbedaan dengan model sebelumnya. Perbedaannya dengan kedua model sebelumnya bahwa model Sabatier dan Mazmanian terkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan atau juklak dan juknis. Kemudian yaitu atas dasar itu model ini disebut sebagai model top and down. Langkah yang harus dilakukan oleh model Mazmanian dan Sabatier, asumsi tersebut mensyaratkan yang pertama, sasaran dan tujuan program harus jelas dan konsisten. Yang kedua, jelas dan konsisten karena keduanya digunakan sebagai standar dalam mengevaluasi implementasi kebijakan yang biasanya dilakukan oleh aparat birokrasi. Contoh model Mazmanian dan Sabatier yaitu kebijakan inovasi pertanian. Jika kebijakan ini dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka harus tersedia penjelasan empiris maupun paling tidak teoritis bahwa inovasi pertanian akan dengan sendirinya memperbaiki kondisi ekonomi para petani. Setelah terpenuhi, pada tahap implementasi, pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program. Tanpa kepatuhan mereka, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Namun demikian, direction of power tidak dapat dihindarkan untuk dilakukan oleh pejabat untuk menyesuaikan diri terhadap faktor lingkungan yang berubah-ubah. Hal tersebut memerlukan adanya rekrutmen aparat birokrat yang ahli dalam menggerakkan sumber daya dan berinisiatif mengambil keputusan guna memodifikasi kebijakan tersebut. Bagan model Mazmanian dan Sabatier, adanya karakteristik masalah. Yang pertama, ketersediaan teknologi dan teori teknis. Yang kedua, keragaman perilaku kelompok sasaran. Yang ketiga, sifat populasi. Dan yang keempat, derajat perubahan perilaku yang diharapkan. Kemudian ini menjadi 2. Yang pertama, adanya daya dukung peraturan. Yang pertama, kejelasan atau konsisten tujuan. Yang kedua, teori kausual yang memadai. Yang ketiga, sumber keuangan yang mencukupi. Dan yang keempat, integrasi organisasi pelaksana. Yang kelima, diskresi pelaksana. Yang keenam, rekrutmen pejabat pelaksana. Yang ketujuh, akses formal pihak luar. Yang kedua, yaitu variabel non-peraturan. Yang pertama, kondisi sosio, ekonomi, dan teknologi. Yang kedua, dukungan publik. Yang ketiga, sikap dan sumber daya keluaran sasaran utama. Yang keempat, dukungan kewenangan. Dan yang kelima, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana. Selanjutnya adanya proses implementasi.
Yang pertama yaitu adanya keluaran kebijakan dari organisasi pelaksana, yang kedua yaitu adanya kesesuaian keluaran kebijakan dan kelompok sasaran. Selanjutnya, dampak aktual keluaran kebijakan, kemudian dampak yang diperkirakan, dan yang terakhir perbaikan peraturan. Karakteristik masalah model Mazmanian dan Sabatier. Yang pertama, ketersediaan teknologi dan teknis. Ada masalah publik yang secara teknis mudah dipecahkan, tetapi ada pula yang sulit. Masalah ketersediaan air minum atau banjir tentunya relatif lebih mudah dipecahkan daripada masalah kemiskinan, korupsi, dan pengangguran. Yang kedua, keragaman perilaku kelompok sasaran. Kebijakan atau program yang ditujukan kepada kelompok sasaran yang homogen lebih mudah diimplementasikan daripada yang heterogen. Yang ketiga, sifat populasi. Kebijakan atau program akan lebih mudah diimplementasikan kepada kelompok sasaran yang jumlahnya tidak terlalu besar. Yang keempat, derajat perubahan perilaku yang diharapkan. Kebijakan atau program yang ditujukan hanya sekedar menambah pengetahuan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan daripada yang tujuannya merubah perilaku. Implementasi konversi penggunaan minyak tanah ke gas memakan waktu yang lama untuk menunjukkan keberhasilannya. Penduduk yang sudah puluhan tahun menggunakan minyak tanah sangat sulit merubah kebiasaan selama ini yang menggunakan minyak tanah. Daya dukung peraturan. Pertama, kejelasan tujuan atau sasaran. Kebijakan program yang memiliki kejelasan tujuan atau sasaran akan lebih mudah diimplementasikan. Ketidakjelasan tujuan atau sasaran rentan menimbulkan distorsi dalam implementasinya. 2. Teori kasual yang memadai. Kebijakan atau program yang memiliki dasar teori akan lebih meyakinkan untuk berhasil karena sebelumnya sudah teruji. Akan tetapi, beberapa teori perlu modifikasi sesuai dengan lingkup dan objek studinya. 3. Sumber keuangan yang mencukupi. Anggaran atau dukungan keuangan menjadi faktor krusial dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program. Para implementator dan staf pelaksana kebijakan memerlukan dukungan biaya. 4. Integrasi organisasi pelaksana. Koordinasi antar organisasi pelaksana sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Ego sektor biasanya menjadi salah satu penyebab mengapa implementasi kebijakan gagal. 5. Direksi pelaksana. Pada saat kebijakan atau program diimplementasikan tidak jarang muncul berbagai masalah. Oleh karena itu, pada derajat tertentu, direksi dari implementator dibutuhkan demi keberhasilan implementasinya. Keenam, rekrutmen pejabat pelaksana penyimpangan sering terjadi karena aparat pelaksana memiliki komitmen yang rendah dalam mengimplementasikan kebijakan atau program. Korupsi dan bentuk penyalahgunaan lainnya menjadi contoh yang mudah dalam melihat rendahnya komitmen pelaksana itu. Masalah di atas terjadi karena adanya kesalahan dalam melakukan rekrutmen aparat pelaksana. Selanjutnya, daya dukung peraturan Mazmanian dan Sabatier yang ketujuh yaitu akses formal pihak luar. Hal ini terkait dengan apakah pihak luar dapat berpartisipasi dalam implementasi kebijakan atau program. Semakin pihak luar tidak dilibatkan, maka semakin terasingkan pula mereka dengan kebijakan atau program yang sedang ditentukan atau diimplementasi. Selanjutnya ada daya dukung non-peraturan Mazmanian dan Sabatier. Yang pertama ada kondisi sosial ekonomi dan teknologi. Masyarakat yang sudah maju tentunya akan lebih mudah menerima dan mendukung satu kebijakan atau program yang diimplementasikan. Demikian halnya dengan teknologi. Penggunaan teknologi yang lebih maju akan mempermudah implementasi kebijakan atau program. Kemudian yang kedua, yaitu ada dukungan publik. Kebijakan atau program yang memberikan manfaat kepada publik biasanya mendapat dukungan dari publik. Hal ini berbeda terjadi ketika kebijakan atau program itu bersifat disinsentif seperti kenaikan harga BBM.
Selanjutnya yang ketiga ada sikap dan sumber daya kelompok konstitusi. Mereka ini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu antara lain yang pertama ada mereka dapat mengintervensi kebijakan yang dibuat oleh badan pelaksana melalui komentar yang bertujuan mengubah keputusan. Dan yang kedua yaitu melakukan kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana dan membuat pernyataan yang ditunjukkan kepada badan legislatif. Yang keempat, ada dukungan kewenangan. Kewenangan penuh yang dimiliki implementator akan mempermudahkan pelaksanaan satu kebijakan atau program. Dan yang kelima, ada komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana. Penyimpangan dan ketidakmampuan memecahkan masalah-masalah yang timbul pada saat implementasi, menjadikan kebijakan atau program seringkali mengalami suatu kegagalan.